Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita mengenai limit fungsi trigonometri. Di kelas 11 kita sudah mempelajari mengenai limit fungsi aljabar. Nah, kita sudah pelajari bahwa limit fungsi aljabar ada beberapa cara pengerjaan hari itu. Misalnya kalau kita kerjakan kan limit x mendekati 5, misalnya x kuadrat tambah 1. Kan mensubstitusi langsung kan, jadi 5 kuadrat tambah 1 sama dengan 26. Tapi kita ingat juga bahwa ada beberapa kejadian dalam pengerjaan limit ini kita peroleh bentuk yang namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Yang mana-mana saja bentuk tak tentu, ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat tak hingga, dan tak hingga pangkat 0. Bentuk-bentuk yang ini semuanya dinamakan dengan bentuk tak tentu. Jika kita dalam mengerjakan limit menjumpai salah satu dari bentuk yang ini, maka hari itu ketika mengerjakan limit aljabar, kita menggunakan ada faktorisasi, ada yang menggunakan perkalian akar sekawan, ada yang menggunakan pembagian dengan pangkat tertinggi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari pada fungsi trigonometri ini sebenarnya adalah teoremanya, konsepnya, konsep limitnya sebenarnya. Konsep limit. Nah, maksudnya konsep limit di sini sama saja sebenarnya. Misalnya untuk limit x mendekati c, k dengan k suatu konstanta, itu kan langsung sama dengan k. Lalu limit x mendekati c fx, kan langsung substitusi c ke fx jadi fc. Dengan catatan ini tidak menemui bentuk nasonon ome. Ini itu tidak menemui bentuk tak tentu. Jadi selama dia membuat bentuk tak tentu, bukan bentuk tak tentu yang ini, maka boleh sebagai jawaban. Selebihnya teorema limitnya itu sama dalam limit fungsi trigonometri. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mengerjakan limit x mendekati katakanlah x mendekati 0, sinus x ditambah kosinus x. Coba saja kita substitusi langsung. Berarti kan sama dengan sinus 0 tambah kosinus 0. Sinus 0 itu sama dengan 0. Kosinus 0 itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Tidak ditemukan bentuk tak tentu yang ini. Makanya boleh langsung. Nah, atau misalnya contoh yang kedua, katakanlah misalnya limit x mendekati pi per 2. Kalau dalam derajat ini kan berarti 90. Katakanlah misalnya bentuk sin x dikurang kosinus x. Kalau kita coba substitusi langsung kan berarti jadi sinus pi per 2 dikurang kosinus pi per 2. Berarti ini sama dengan, kalau sinusnya pi per 2 berarti sinusnya 90 derajat. Ini sama dengan 1 dikurang, kalau kosinusnya pi per 2 itu sama dengan 0. 1 dikurang 0 itu sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1. Jadi catatannya, selama kita tidak menemukan salah satu dari bentuk yang ini, maka pengerjaan kita sudah benarlah. Limit x mendekati pi per 2 tangen x. Misalnya, ini sama dengan, itu kan substitusi sama dengan tangen dari pi per 2. Tangen pi per 2. Ini tidak terdefinisi. Sudah tidak terdefinisi. Kira-kira begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, yang dua ini sebenarnya, dua yang ini sudah dapat kita gunakan untuk mengerjakan konsep limit. Ditambah kemampuan untuk mengerjakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri
penting dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri. Ada beberapa identitas utama yang perlu kita ingat. Pertama, sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Lalu sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Lalu cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Inilah identitas-identitas yang sangat diperlukan dalam menjabarkan limit fungsi trigonometri. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikanlah contoh soal berikut. Misalnya dari buku kita, yaitu di halaman 26, saya pilih nomor 4. Dari buku paket kita, halaman 26, nomor 4. Nah, di situ misalnya limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang cos 2X per 2 kosinus X. Kalau ini kita substitusikan langsung, catatannya harus substitusi langsung dulu. Berarti ini kan jadi 1 dikurang cos 2 dikali X-nya diganti dengan pi per 2, begini, per 2 kosinus pi per 2. Berarti sama dengan 1 dikurang jebrek moto sodani. Jadi 1 dikurang cos pi per 2 cos pi per 2. Pi per 2 sama dengan 1 dikurang cos pi itu sendiri sama dengan min 1, kosinus 180 itu ceritanya. Jadi 1 dikurang min 1 per 2 kosinus pi per 2. Kosinus pi per 2 itu 0. 2 dikali 0. Berarti sama dengan yang ini, 2 per 0. Sama dengan tak hingga. Sampai di sini bisa diikuti ya. Seandainya misalnya soalnya ini adalah 1 ditambah cos 2X. Berarti kan mulai onekin, berarti yang ini tadi bisa langsung jawabannya sama dengan tak hingga. Tak hingga ya. Ini berarti jawabannya itu E. Nah, seandainya ini jadi 1 tambah ceritanya, berarti kan ini jadi 1 ditambah min 1 per 0 sama dengan 0 per 0. Ini tak tentu. Karena ini merupakan bentuk tak tentu, maka soalnya ini geberongan nomor 4,5, yaitu limit X menuju pi per 2, 1 ditambah cos 2X per 2 kosinus X. Artinya sama dengan limit X mendekati pi per 2, 1 ditambah cos 2X dapat dijabarkan jadi ini. Ditambah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per 2 cos X. Tadi cos 2X diganti jadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, identitas yang ini 1 dikurang sin kuadrat X. Ini kan, bayangkan saja dari sini sekarang, dari identitas yang pertama ini. Nanyong. Kalau misalnya sin kuadrat X-nya pindah ke ruas kanannya, maka cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Berarti ceritanya ini jadi sama dengan limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang sin kuadrat X ini gantinya cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Cos kuadrat X yang ini dari yang ini, 1 dikurang sin kuadrat X, cos kuadrat X per 2 cos X. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 2, ini jadi 2 kosinus kuadrat X per kosinus X. 2 jebrek kemari, cos kemari. Jadi tinggal substitusi cos
pi per 2 sama dengan cos pi per 2 sama dengan 1. Maka jika soalnya begini, maka jawabannya adalah 1. Tadi ini bisa kita tentukan sebagai merupakan jawaban dari limitnya, karena ini bukan bentuk tak tentu. Jadi selama bukan bentuk tak tentu, bisa sebagai jawaban dalam limit. Tapi ketika dijumpai bentuk yang begini, salah satu dari bentuk tak tentu, sama seperti yang di atas yang ini, salah satu saja dari bentuk yang ini, maka perlu dilakukan penjabaran dengan menggunakan identitas trigonometri. Bisa diikuti sampai di sini anak-anak seluruhnya. Jadi kira-kira begini dalam pengerjaan limitnya. Diperlukan kemampuan untuk mengingat identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Di luar dari yang saya jabarkan di atas. Misalnya, dari identitas yang pertama tadi. Kita ulang ya, identitas yang pertama yang ini. Identitas yang pertama itu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Atau dapat juga dijabarkan jadi, misalnya, sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Perhatikan penjabaran, contoh penjabaran lainnya dari identitas trigonometri yang ini. Misalnya kita akan menjabarkan cos 2X. Cos 2X ini tadi identitas trigonometrinya adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Sementara sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dari sini dapat kita peroleh bahwa sin kuadrat X tadi sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kalau misalnya sin kuadrat X ini kita gantikan kemari 1 kurang cos kuadrat X ini, maka cos 2X ini dapat dijabarkan jadi cos kuadrat X dikurang yang ini, dikurang 1 kurang cos kuadrat X. Maka cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurang-kurang, jadi tambah kan, 2 cos kuadrat X dikurang 1. Boleh ini jadi identitasnya. Boleh ini identitasnya. Atau dari sini nanti, kalau misalnya yang ini pindah kemari. Jadi, cos 2X tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat X. Berarti kalau dijabarkan untuk cos kuadrat X ini sama dengan setengah dikali cos 2X tambah 1. 5 gabion. Jadi terserah mau yang mana kita jabarkan. Katakanlah ini penjabaran yang pertama. Atau penjabaran yang kedua. Kalau misalnya dari kosinus 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Cosnya yang kita ganti. Berarti kan kalau dari sini cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Maka cos 2X itu dapat juga dijabarkan jadi yang ini. Cos kuadrat X ini ganti sudah, ini ganti keseluruhan. Jadi 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Cos kuadrat X diganti jadi 1 kurang sin kuadrat X. Maka cos 2X juga sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Perhatikan penjabaran untuk cos 2X. Udah ada macam-macam ini. 1. Bisa jadi ini. Atau mungkin yang pertama tadi ini. Jadi identitas itu bisa banyak penjabarannya. Atau kalau misalnya dijabarkan lagi, katakanlah misalnya tadi dari persamaan yang ini. Ini cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kalau min 2 sin kuadrat X pindah ke sana jadi positif. Lalu cos 2X nya pindah ke sana. Jadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X. Maka dari sini juga diperoleh bahwa sin kuadrat X sama dengan setengah dikali 1 dikurang cos 2X. Maka penjabaran untuk cos X bisa jadi ini. Penjabaran untuk sin X bisa jadi ini.
Contoh soalnya nanti akan saya bagikan sebagai pokok bahasan. Lihat saja nanti di buku paketnya cara-cara penjabaran untuk identitas trigonometri ini. Yang penting usahakan mengingat banyak identitas trigonometri sebagai bekal untuk pengerjaan dari limit fungsi trigonometri. Ini saja pertemuan kita untuk hari ini. Soal-soalnya akan saya bagikan selanjutnya. Buat catatan seperti biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan selamat belajar. Horas.